outside. Jadi saya ke kayak hutan di tengah kota gitu. Saya suada di tengah hutan kota gitu dan saya sudah bertempat untuk saya duduk cerita dengan kamu sedikit. I have a time with you. Dan hari ini sebenarnya saya tuh mau cerita tentang kenapa ngambil S2 itu cukup merubah saya dalam beberapa hal. Kemudian juga apa ya, merubah saya untuk cara berpikir, tapi juga mengajarkan saya banyak hal berharga lah, salah satunya bagaimana mengelola emosi, how to communicate so well in professional way. Kemudian apa ya, ada keputusan-keputusan yang saya ambil, saya punya perasaan cukup berubah dan ya pokoknya saya cukup banyak belajar lah selama saya di sini gitu. Well, saya rasa saya mau langsung saja directly to first point. Saya belajar bahwa tidak semua hal saya bisa lakukan dalam waktu yang bersamaan. Karena saya anaknya multitasking, jadi kalau saya buat segala sesuatu tuh harus dalam satu waktu yang bersamaan. Dan setelah S2 ini, saya belajar bahwa salah satu keterampilan yang paling penting adalah belajar untuk mengatakan tidak. Terutama kalau dalam kerja kelompok itu saya belajar untuk bisa tahu mana prioritas, mana hal-hal yang bisa saya kerjakan, mana hal-hal yang bisa saya support dan kita bagi semua tugas itu sama rata supaya everything is going to efficient. And then ya memang sih kalau mengatakan tidak tuh ya kadang tidak mudah sih, tapi menurut saya itu sangat penting sekali buat saya karena saya bisa belajar untuk mengelola waktu, saya bisa mengelola energi dengan baik dan ya, itu juga tidak hanya impact di saya punya studi ya teman-teman, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. And yeah, I'm just human being and I'm enjoy to not become a pleasant people, but trying to be a better person, trying to more open, try to make it everything goes well and efficient. Kalau yang kedua, itu saya belajar untuk membuat keputusan semua mandiri. Jadi saya membuat keputusan segala sesuatu tuh sekarang dari saya punya diri sendiri dan saya harus benar-benar bertanggung jawab dengan keputusan yang saya buat. Selama S2 ini saya merasa bahwa saya harus bisa punya rencana yang matang, rencana yang jelas, baik itu secara waktu, tujuan, kemudian hal-hal yang saya rasa ini penting tidak ya buat saya studi atau ini penting tidak buat saya hubungan dengan orang-orang yang sesayang, dengan keluarga atau buat komunitas dan pekerjaan. Biasanya seperti itu. Jadi saya belajar bahwa saya harus bisa membuat keputusan yang harus dipikirkan itu benar-benar matang, apakah ini layak buat saya, apakah ini akan dampak buat saya masa depan atau tidak. Dan proses ini mengajarkan saya untuk tidak tergesa-gesa, lebih tenang, lebih refleksi lagi, lebih memikirkan gambaran besar dan bertanggung jawab atas pilihan yang saya ambil. Yang ketiga adalah saya belajar untuk mengenal saya punya emosi. Kadang kan ada banyak momen di mana saya tuh cukup merasa intens, apalagi kalau di kelas sudah banyak pekerjaan, sudah banyak grup project, kemudian belum lagi kegiatan-kegiatan di luar kelas. Saya ngerasa ya ada banyak momen yang cukup mengganggu saya, yang cukup buat saya itu merasa lelah dan kadang saya perasaan cukup intens. Jadi tuh buat saya bisa menangis, kemudian komplain, tapi kalau komplain tuh lebih ke saya punya diri sih. Jadi bukan komplain tentang orang lain, tapi ke saya punya diri, mempertanyakan saya punya diri kayak, aduh ini susah sekali, kira-kira saya bisa atau tidak? Apakah ini cukup bisa saya lewati atau tidak gitu. Jadi komplainnya tuh ke saya punya diri, apakah saya bisa atau tidak. Bukan komplain sih, lebih tepatnya bertanya ke saya punya diri, tapi I consider that as a complaint for myself. Apalagi di kelas itu ada tugas-tugas yang kita harus kerjakan dengan kelompok, belum lagi ketemu teman-teman dengan latar belakang yang berbeda, belum lagi banyak membaca study case, membaca jurnal, membaca artikel, kemudian kita presentasi kelompok dengan deadline yang cukup padat. Jadi memang, cukup cukup overwhelming with everything gitu. Tapi at the end meskipun saya ngerasa saya perasaan cukup intens dan kewalahan dan menangis, tapi saya tetap kerjakan gitu.
And it's totally fine, it's totally normal buat orang-orang. Jadi kalau kok ngerasa kok capek hari ini, kok kewalahan, it's okay, take your time. Your feeling is valid dan ketahui kok emosi tuh triggernya apa, dan kalau kau butuh waktu untuk sendiri, go for it. Kalau kau butuh ngobrol sama orang, go for it gitu. Karena pada akhirnya kita harus tetap melangkah maju dan setiap tantangan yang kita berhasil lewati itu menjadikan tong orang yang lebih kuat. Yang berikut yang saya juga belajar setelah saya ngambil S2 itu, saya memilih di mana saya punya energi dikeluarkan. Karena terasa semua orang itu akan menerima dan membalas tumpu energi positif. Karena mungkin ada momen di mana dorang ngerasa capek, dong merasa bahwa dong juga sangat-sangat letih dan butuh waktu sendiri. So it's okay to take your time to not communicate, to just being in your element, untuk ya just stay calm gitu. Ya, saya lebih selektif lagi sih memilih untuk mengeluarkan saya punya energi. So, ya di poin keempat ini saya belajar bahwa menjaga energi dan menetapkan batasan itu hal yang penting sekali. Pilih juga orang-orang yang kok ngerasa orang-orang ini tuh support ko, respect ko, dan being there for you. And yeah, that's all. Lastly yang saya pelajari adalah saat ko lanjut studi magister dan ko pilih untuk keluar dari ko punya rumah, keluar dari zona nyaman, kadang ko ngerasa ko sendiri. Sometimes I felt lonely, sometimes I felt alone. Dan itu perasaan yang sangat normal, sangat valid. Tapi saya juga belajar bahwa saya terasa sendirian dalam proses dan perjalanan panjang ini. Saya ketemu dengan saya punya teman-teman dengan latar belakang yang berbeda, dorang dari negara yang berbeda, budaya berbeda, kita bahasa juga terasa sama begitu. Tapi saya ngerasa dorang tuh menjadi saya punya keluarga. Sistem dukungan yang dong berikan ke saya itu benar-benar membantu saya baik secara mental maupun juga secara moral. Seberat apapun kau punya tantangan hari ini, kau harus tahu bahwa kau terasa sendiri, ada orang-orang baik yang sudah Tuhan, alam semesta siapkan untuk kau ketemu dan kamu akan saling mendukung. Oke Kam, itu saja saya punya video hari ini. Saya senang sekali bisa berbagi dengan Kam, kenapa sampai mengambil S2 itu penting dan itu cukup merubah saya tidak hanya secara akademis tapi juga secara pribadi. Saya harap ini bisa menjadi inspirasi juga menjadi motivasi buat Kam, baik Kam yang sedang mengejar beasiswa LPDP ataupun yang sedang menghadapi tantangan-tantangan hidup lainnya, juga buat sahabat teman-teman award LPDP lainnya yang sedang berjuang di tanah rantau. Kam tetap jalani dengan langkah kecil, tetaplah tangguh, dan jangan lupa untuk tetap berdoa dan menjaga diri di sepanjang perjalanan ini. Terima kasih Kam sudah nonton. Jangan lupa Kam like, Kam komen, atau subscribe or giving me any advice. Thank you so much guys. I hope you enjoy your weekend on this video. Bye.